Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Danger Citra Slam Dataken volume 22 part 19. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari kedatangan Yuki dan anggotanya di hadapan Velwe. Selain Yuki, kakak Lila, Flash, dan Tiar, mereka bertiga datang bukan untuk menghadapi Velwe, melainkan ingin menemui Sylvia dan Elmesia. Memang, tim darurat sanggup bertahan hingga Veldora datang. Akan tetapi, selama Millie masih hilang kendali, seseorang harus menahan Velwe, dan itu tergantung tim Yuki mau bertarung atau tidak. Bagi Yuki, karena pertarungan ini hanya mengulur waktu, Yuki pun kehilangan niat untuk bertarung. Karena itu Yuki berniat memprovokasi Velwe lalu melarikan diri. Sebuah kesimpulan yang tidak bertanggung jawab. Dengan kata lain, Yuki tidak berniat menunjukkan kekuatan penuhnya. Dari sudut pandang Jalario, itu sulit sangat dipercaya. Tapi begitulah sifat asli Yuki. Dia ahli dalam mempermainkan musuh, tidak suka bertarung tanpa alasan, juga bukan tipe yang suka menonjolkan diri. Selama tujuannya bisa tercapai, Yuki tidak keberatan berperan sebagai badut. Lapis juga berniat menghadapi Velwe dengan cara yang sama dengan Yuki. Saat hendak ingin melayang ke udara dan ingin berdiri di samping Yuki, seorang wanita turun dari langit dengan kecepatan yang luar biasa dan langsung menangkapnya. Dengan senyum yang mengerikan, Sylvia mencekik leher Lapis dan berkata, "Kenapa kau tidak menyapaku terlebih dahulu?" Jadi, Sylvia menyadari dan mengetahui identitas asli Lapis tepat ketika bola sihir jahil meledakkan Yuki dan Lapis di El Dorado. Karena itu Sylvia langsung menyekik leher Lapis tanpa bertanya, "Siapa dirimu?" Terlebih lagi, Lapis tiba-tiba muncul dengan ekspresi santai sehingga membuat kesabaran Sylvia mencapai puncaknya. Alih-alih menghadapi dengan jujur, Lapis malah memilih jalan terburuk dengan berpura-pura tidak kenal dengan istrinya. Kata-kata itu benar-benar menyulut amarah Sylvia. Sylvia berkata, "Jika kau ingin bermain seperti itu, maka baiklah. Aku akan melanggar janjiku dan selingkuh." Merasa dirinya dalam bahaya, Lapis meronta-ronta dengan panik. Memang, Lapis hanya sesak nafas, tapi instingnya merasakan aura membunuh Sylvia. Menyadari tidak ada gunanya berbohong, Lapis menyerah. "Sylvia, tenanglah." Mendengar namanya dipanggil, Sylvia merasa begitu sangat bahagia dan menangis. Dilanda emosi yang bergejolak, Sylvia mengepalkan tinjunya. "Ternyata kau masih hidup." Dan pada saat yang sama, tinju Sylvia mendarat di wajah Lapis. Benar apa yang dikatakan Veldora, wanita benar-benar mengerikan. Lapis bergumam dalam hati, "Aku kangen dengan situasi seperti ini." Dengan seketika Lapis melepas topengnya dan tersenyum, lalu berkata, "Sylvia, mari kita bahas ini nanti. Dan saat ini jika disuruh, mengalahkan Velwe itu mustahil. Tapi kalau cuma mengulur waktu, itu keahlian kita." Dan dengan itu Lapis melangkah ke depan. Kemudian, saat Lapis benar-benar ingin terbang, ada suara yang berkata, "Kau sangat mengganggu." Seseorang mencengkram bahunya dan melempar Lapis kembali kepada Sylvia. Sontak Lapis terkejut. Apa ini? Orang itu muncul begitu saja dan entah dari mana. Saat menoleh, Lapis melihat dia Diablo. Melihat itu, Lapis berpikir bahwa Diablo benar-benar sangat berbahaya. Meskipun tidak terlalu mengenalnya, Lapis menyadari rasa takut akan diterima akibat kata-kata yang salah. Sosok berbahaya hingga namanya terukir di posisi teratas dalam daftar orang yang ingin dihindari. Tidak hanya Lapis, Sylvia juga mengalami dilema yang sama.
lalu bertanya, "Kenapa kau datang ke sini?" Diablo menjawab dengan senyum cerah dan berkata, "Kebetulan ada sedikit urusan. Bagaimana jika kalian memberikan orang itu kepadaku?" Dengan itu lapisan Sylvia instingnya langsung mengatakan, "Jangan pernah ikut campur." Diablo pun langsung membentangkan sayapnya dan langsung melesat menuju di hadapan Velwe yang mendekat dan berkata, "Tak kusangka kau akan muncul di sini." Velwe sempat berpikir ingin menghentikan waktu, namun tidak jadi karena menyadari Diablo muncul dengan teleportasi. Sebagai ganti, Velwe mengambil sikap waspada. Ternyata alasan Velwe membiarkan Sylvia dan yang lainnya bergerak bebas itu semua karena Velwe sangat fokus pada pergerakan Diablo. Jika dilihat dari jumlah energi, mutlak Velwe memiliki keunggulan, bahkan dari segi keterampilan bertarung. Karena itu Velwe masih percaya diri. Meski demikian, Diablo adalah lawan yang sangat merepotkan. Dan sekarang dua kekuatan besar saling berhadapan di langit. Menyadari perhatian Velwe teralihkan, dengan tegas Diablo menolak ajakan kerjasama Jalario yang hendak ia sampaikan. Jalario mengganti pertanyaan, "Apa yang kau rencanakan?" Diablo menjawab, "Aku akan membuat dia memahami sesuatu, tempatnya yang sebenarnya di dunia ini." Sikap tenang dan sombong Diablo yang menganggap Velwe bukanlah ancaman itu membuat Jalario terpana. Padahal, energi Diablo lebih sedikit darinya, tapi dia sampai pada satu kesimpulan bisa mengalahkan Velwe. Bahkan Jalario sudah mati-matian berusaha menghadapi Velwe, tapi Jalario berhenti bergumam dan tercengang. Leon dan Elmesia juga sependapat. Jika Diablo itu sangat kuat, tapi itu mustahil bisa mengalahkan Velwe sendirian. Bagi Elmesia, Diablo itu sangat berbahaya. Karena itu, Elmesia meminta semuanya untuk membiarkan Diablo melakukan apa saja yang dia mau. Bahkan Yuki tidak keberatan setelah memahami bahwa berbahaya saja tidak cukup untuk menggambarkan Diablo. Bahkan naluri Yuki memberi peringatan bahaya yang luar biasa dibanding Velwe. Dan Yuki akhirnya paham. Ketika bertemu Diablo ternyata berpura-pura lemah karena ada Rimuru. Dan sekarang Rimuru tidak ada. Dia telah menunjukkan sifat aslinya. Memahami itu yang biasanya jenius dan berpikir keras, kini Yuki langsung memutuskan tidak akan ikut campur tanpa berpikir. Sedangkan Jalario sebenarnya tidak terima dengan penolakan kerjasama dari Diablo, tapi lawannya adalah Diablo, sosok yang sama sekali tidak memiliki jiwa kerjasama dan itu masuk akal jika dia menolak. Mereka semua pun pasrah. Pertarungan 1 lawan 1, Diablo melawan Velwe tidak terhindarkan. Velwe mulai resah, memahami, menganalisis. Velwe sama sekali tidak merasakan adanya jebakan yang dibuat Diablo. Jika begitu bagi Velwe, hanya perlu diperhatikan apa Diablo memiliki sebuah rahasia atau trik yang belum pernah dia tunjukkan. Tapi itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengalahkan diriku saat ini. Dan satu-satunya yang memiliki peluang yang bisa mengalahkan Velwe hanyalah Milim. Akan tetapi, Milim harus terus berevolusi hingga mencapai titik tertingginya. Karena itu, Velwe sudah menyiapkan pencegahan jika itu terjadi. Velwe pun tidak khawatir dengan hal itu. Velwe berhenti berpikir dan mulai meremehkan Diablo dengan pemikirannya yang dangkal. Itu tidak akan bisa mengalahkan dewa seperti Velwe. Namun Diablo hanya tersenyum cerah dan berkata, "Kita lihat saja nanti." Velwe pun mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mengakhiri keterikatannya dengan Diablo yang tidak diinginkan dan akan membiarkan Diablo memilih tempat kematiannya. Dengan ekspresi arogan tiada tara, Diablo mengangguk. Begitu mereka menginjak tanah, Velwe siap dengan Void Ark. Sementara Diablo mengeluarkan senjatanya, Sekisor of Severin. Sebelum bentrok dimulai, mereka berdua mulai saling memancing amarah masing-masing, seperti Velwe yang belum berhasil membunuh tim darurat, Jalario dan yang lainnya. Bagi Diablo, bukan berarti Velwe tidak mau membunuh mereka dengan kekuatan penuhnya. Lebih tepatnya, Velwe tidak bisa membunuh mereka yang lemah. Hinaan Diablo benar-benar menusuk hati Velwe.
Dan semua apa yang dikatakan Diablo itu sebuah kebenaran. Karena itu tanpa berpikir panjang, Pelwe langsung membalas dengan kata-kata yang sama. Bagi Pelwe, Diablo selalu bertarung melawan yang lemah, bahkan tidak bisa membunuhnya. Dan itu adalah fakta, bahwa Diablo tidak pernah bertarung dengan serius. Hinaan provokasi sudah dilontarkan oleh Pelwe. Namun seperti biasa, Diablo tenang dan tidak terpengaruh. Diablo tertawa dan berkata, "Ini hobiku." Ada perbedaan yang mendasar antara Diablo dan Pelwe. Diablo sangat menikmati saat-saat di mana dia bisa memaksa lawannya untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya, kemudian menghancurkannya sepenuhnya. Dan itu bukan berarti Diablo tidak serius dalam bertarung, melainkan Diablo sengaja menyesuaikan kekuatan dengan lawan, mengandalkan skill dan strategi daripada kekuatan mentah. Bagi Diablo, selama bertarung seperti itu bisa dibilang buruk. Dan jika ada orang yang mengeluh dengan cara bertarungku, itu berarti mereka pernah menjadi korban seperti Jalario. Mendengar itu sontak Jalario bertanya, "Apa maksud dari ucapanmu?" Diablo menjawab dengan jujur, "Aku sangat menikmati saat dimana aku bisa mengungguli teknik lawanku ketika sudah menggunakan semua kekuatannya." Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.